keempat yaitu tidak mengizinkan orang lain masuk ke rumah kecuali dengan izin suami. Terkait hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada umatnya, yaitu kepada kita semua, pada Haji Wada. Beliau menyampaikan, beliau bersabda, "Fattaqullaha fin nisa, fa innakum akhastumuhunna bi amanillah, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahuna." Nah, bertakwalah kalian dalam urusan para wanita, yaitu istri-istri kalian. Karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanah dari Allah. Mengambil amanah dari Allah. Dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Hak kalian atas mereka adalah mereka tidak boleh mengizinkan seorang pun yang tidak kalian sukai untuk menginjak permadani kalian. Hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa biidnih, wa la ta'zana fi baitihi illa biidnih. Wa ma anfaqat min nafaqatin an ghairi amrihi fa innahu yuadda ilaihi syatruhu." Tidak halal bagi seorang istri untuk berpuasa sunnah sedangkan suaminya ada kecuali dengan izinnya, yaitu dengan izin suaminya. Dan ia tidak boleh mengizinkan orang lain masuk ke rumah suami tanpa izin darinya. Dan jika ia menafkahkan sesuatu tanpa ada perintah dari suami, maka suami mendapatkan setengah pahalanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam lafaz Ibnu Hibban disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, la ta'dhanul mar'atu fi baiti zawjiha wa huwa syahidun illa biidnih. Tidak boleh seorang wanita mengizinkan seorang pun untuk masuk di rumah suaminya sedangkan suaminya ada, melainkan dengan izin suaminya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Nah, hadis di atas dipahami jika tidak diketahui ridho suami ketika ada orang lain yang masuk, jika tidak diketahui ridho suami ketika ada orang lain yang masuk. Adapun jika seandainya suami ridho dan asalnya memang membolehkan orang lain itu masuk, maka tidak masalah. Jadi begini, eh, kalau suami kalau suami sudah ada pembicaraan di awal bahwa suami memberitahukan orang ini fulan 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 tidak boleh masuk ke dalam rumah kecuali dengan izin saya terlebih dahulu. Maka ini fix orang-orang ini yang sudah disebutkan namanya tidak boleh masuk ke rumah tanpa izin ke suami terlebih dahulu. Apapun alasannya. Apapun alasannya. Nah, kecuali kalau suami sudah memberitahu, oh kalau ada orang yang seperti ini, misalkan temanmu, suami mengatakan misalkan kalau ada temanmu atau sepupumu atau keluargamu atau kalau ada ayah ibuku atau ayah ibumu yang datang, nggak apa-apa, ajak mereka masuk. Nah ini kalau yang seperti ini sudah jelas, silahkan bawa masuk walaupun suami tidak ada di rumah. Kalau yang sudah ada catatan-catatan seperti ini, orang-orang dengan spek seperti ini, maka ada ataupun tidak ada suami di dalam rumah, maka sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beliau. Dan apabila sudah berjalan pernikahan sekian lama, mungkin istri nanti juga bisa melihat orang-orang yang tidak disampaikan oleh suami, apa namanya, catatan-catatan seperti tadi, mungkin istri nanti bisa menilai, oh kebiasaan suami orang dengan yang kayak kayak ini boleh masuk. Oh orang-orang yang kayak seperti ini tidak boleh masuk, cuma boleh di teras saja misalkan. Ini juga bisa menjadi tolak ukur.
Tapi memang itu harus benar-benar jeli agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, apabila ada keraguan, akan lebih baik dengan izin suami. Kemudian kita masuk pada poin kelima, yaitu tidak berpuasa sunnah ketika suami ada di rumah kecuali kecuali dengan izin suaminya. Oh ya, sedikit tambahan. Maksud dari fi baiti zaujiha atau di rumah suami di sini termasuk di dalamnya juga ialah rumah istri, rumah yang secara kepemilikan itu milik istri. Tapi setelah terjadi pernikahan antara ikhwan dan akhwat ini, suami dan istri ini, mereka bersepakat untuk tinggal di rumah tersebut, maka ini termasuk juga dalam lafaz hadis rumah suami, walaupun secara kepemilikan rumah tersebut adalah rumah istri. Ya, tetapi ketika sudah terjadi kesepakatan, mereka tinggal di sana dan suami yang menjadi kepala keluarga di situ, maka ini masuk dalam lafaz hadis tadi dan hukumnya sama, tidak boleh membawa masuk orang lain kecuali dengan izin suami dan beserta dengan catatan yang tadi kita bahas sama-sama. Kemudian terkait dengan puasa sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa biidnih." Tadi telah kita singgung juga. Tidaklah halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sedangkan suaminya ada di rumah kecuali dengan izin suaminya. Nah, ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan izin bisa jadi dengan ridho suami. Ridho suami sudah sama dengan izinnya. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, larangan pada hadis di atas dimaksudkan untuk puasa tatawu, yaitu puasa sunnah yang tidak ditentukan waktunya. Menurut ulama Syafi'iyah, larangan yang dimaksud dalam hadis di atas adalah larangan haram. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, yang dimaksud larangan puasa tanpa izin suami di sini adalah untuk puasa selain di bulan Ramadan. Adapun jika puasanya adalah wajib dilakukan di luar Ramadan dan waktunya masih lapang untuk menunaikannya, maka tetap harus dengan izin suami. Hadis ini menunjukkan diharamkannya puasa yang dimaksudkan tanpa izin suami. Demikianlah pendapat mayoritas ulama. Kemudian dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah disebutkan, jika seorang wanita menjalankan puasa selain puasa Ramadan tanpa izin suaminya, puasanya tetap sah, namun ia telah melakukan keharaman, yaitu maksudnya puasanya tetap sah tapi dia dapat dosa. Demikian pendapat mayoritas fuqaha. Ulama Hanafiyah menganggapnya makruh. Ulama makruh trim namanya. Kemudian ulama Syafi'iyah menyatakan seperti itu haram jika puasanya berulang kali. Akan tetapi jika puasanya tidak berulang kali, artinya memiliki batasan waktu tertentu seperti puasa Arafah, puasa Asyura, puasa 6 hari di bulan Syawal, maka boleh dilakukan tanpa izin suami kecuali jika memang suami melarangnya. Nah, jadi puasa yang mesti dilakukan dengan izin suami itu ada dua macam ya. Ada dua macam. Yang pertama, puasa sunnah yang tidak memiliki batasan waktu tertentu, seperti puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis setiap bulan selalu ada Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Ini yang harus dengan izin suami terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, puasa wajib yang masih ada waktu longgar untuk melakukannya, seperti kodok puasa Ramadan. Seperti kodok puasa Ramadan itu kan hukumnya wajib. Nah, misalkan antara waktu kodok antara waktu sekarang sampai Ramadan berikutnya itu waktunya masih longgar, maka ini ketika akan melakukannya harus dengan izin suami. Kemudian ada pertanyaan, jika suami tidak ada di tempat gimana? Nah, berdasarkan pemahaman dalil yang telah disebutkan,
Jika suami tidak di tempat, maka istri tidak perlu minta izin kepada suami ketika ingin melakukan puasa sunnah. Keadaan yang disebutkan seperti ketika keadaan yang dimaksudkan di sini masuk di dalamnya ialah seperti suami ketika safar atau sedang sakit atau sedang ihram atau suami pun sedang puasa. Maka ini ketika si istri akan berpuasa atau mau berpuasa, maka dia tidak perlu izin dari suaminya. Yaitu pertama, masuk di dalamnya tidak di tempat itu ialah memang tidak di rumah atau memang sedang safar atau sedang ihram atau juga sedang melakukan puasa, maka dia tidak perlu izin terlebih dahulu kepada suaminya. Kemudian hikmah mengapa harus izin suami. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah menerangkan, dalam hadis yang menerangkan masalah ini terdapat pelajaran bahwa menunaikan hak suami itu lebih utama daripada menjalankan kebaikan yang hukumnya sunnah. Karena menunaikan hak suami adalah suatu kewajiban. Menjalankan yang wajib tentu mesti didahulukan dari menjalankan ibadah yang sifatnya sunnah. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menerangkan, sebab terlalangnya berpuasa tanpa izin suami di atas adalah karena suami memiliki hak untuk bersenang-senang dengan bersetubuh bersama pasangannya setiap harinya. Hak suami ini tidak bisa ditunda karena sebab ia melakukan puasa sunnah atau melakukan puasa wajib yang masih bisa ditunda. Jadi dua jenis puasa tadi, apabila suami memang sedang berada di rumah, tidak sedang sakit atau tidak sedang ihram atau tidak sedang puasa, jadi benar-benar dalam keadaan eh, diperbolehkan suami ini untuk bersenang-senang dengan istrinya, maka ketika istri akan berpuasa, melakukan puasa, yang dua jenis puasa tadi, yaitu puasa sunnah yang tidak ada batasan waktunya, ataupun puasa wajib yang misalkan kodok yang waktunya masih longgar, maka dia harus izin kepada suaminya. Nah, di sini di slide dicantumkan juga penjelasan-penjelasan tadi. Nah, kemudian